saja seperti itu. Yang istrinya kecantol dokter yang merawatnya saat ia sakit. Bagaimana kisah selengkapnya? Berikut tayangan romantika. Kisah ini bermula ketika istri Agus setelah 2 minggu dirawat di rumah sakit. Suatu siang, Hana, sebut saja begitu nama istriku, diperbolehkan pulang oleh dokter. Hana dirawat karena punya penyakit tifus. Hana senang diperbolehkan pulang. Begitu juga aku. Lebih dari itu, aku berharap Hana diberi kesempatan sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Mertuaku hanya 2 hari tinggal bersama kami. Setelah itu, dia pulang. Jadinya, aku yang merawat Hana sendiri. Makan dan minum disuapi. Tetapi tidak apa-apa. Itu sudah menjadi tanggung jawabku sebagai suami. Hanya saja, yang kurasakan setelah sakit Hana banyak sekali berubah. Dia tidak secerah sedia kala. Kusaksikan saja Hana bercakap-cakap dengan seseorang yang dipanggilnya Dokter Farid. Aku hanya menjadi pendengar. Meski aku dianggap tidak ada. Tetapi aku cukup senang melihat istriku kembali ceria. Sejak itu, Farid sering menelepon Hana. Tidak siang, tidak malam, dia menelepon. Bahkan tengah malam sekalipun. Ketika kami sedang tidur, Farid menelepon. Farid tidak sekedar menanyakan kondisi Hana, tapi juga bicara ngalor itu. Hana berusaha berbicara pelan, nyaris berbisik. Sesekali ditingkai tawa cekikian. Sudah tentu, aku sempat terganggu. Suatu malam, Agus menanyai kebenaran isu kalau Hana selingkuh dengan Dokter Farid. Suatu malam, aku pura-pura menanyakan kepada Hana, siapa ya lelaki yang sering telepon malam hari itu. Mulanya, Hana tidak mengaku. Tetapi kemudian, dia mengaku. Kalau yang telepon malam hari itu adalah Farid. Ketika aku sampaikan keberatanku, Hana malah mendelik. Siapa itu tadi, Ma? Malam begini, gara-gara waktu aja. Papa itu kenapa sih? Yang telepon kan Mama. Iya, tapi orang yang telepon itu tahu diri dong mestinya. Ini udah 1:30 malam. Mama aja yang ditelepon nggak merasa terganggu. Bawel banget sih. Papa terdengar rumah. Ya udah, tidur aja di luar. 10 hari di rumah. Hana sudah nampak sehat. Dia kembali beraktivitas. Asal tidak yang terlalu berat. Hana pun kembali bekerja. Herannya, Hana menolak ketika aku antarkan.
Padahal sebelumnya, kalau berangkat kerja, aku yang mengantarkan. Kalau pulang, aku juga yang menjemputnya. Dari hari ke hari, perilaku Hana banyak berubah. Pulang larut malam dengan alasan tak jelas. Kok baru pulang, Mak? Iya. Kok sering malam ya pulangnya ya? Biasa, lembur. Biasanya paling malam pulang jam 6 sore. Udah, mau capek. Lembur ya dari dulu kayak apa? Sekarang sejak pulang dari rumah sakit. Entah mengapa, ketika Hana mandi, serta-merta ada dorongan membuka HP-nya. Membuka kotak masuk SMS. Hatiku langsung berdebar kencang. Betapa tidak. Kubaca SMS mesra antara Hana dengan Farid. Bahkan sangat mesra bagi ukuran wanita yang sudah punya suami. Aku serasa tidak percaya. Besok paginya, ketika kami bersiap berangkat kerja, kutanyakan SMS itu. Mulanya anak kaget, tapi kemudian dia mengakui juga. Ya, salah. Kamu itu kan istriku. Udah punya bojo. Masa SMS-an sama dokter nggak kenal waktu? SMS-an jarang-jarang juga. Kamu pikir papa nggak tahu isi SMS itu? Emang apa? Emang apaan? SMS mesra. Udahlah, nggak usah mikir aneh-aneh. Nggak aneh-aneh. Otakmu itu yang aneh-aneh. Udah punya suami, pakai SMS mesra sama laki-laki lain. Masa kan nggak boleh? Kalau sekedar SMS, ngecek kesehatan doang. Ngecek kesehatan kok malam-malam jam 1, setengah 2 SMS. Tapi kan mau wajar aja, Kak. Emang nggak ada hari besok apa? Tolong diingat lah, kamu tuh seorang istri, punya suami. Jangan main api sama pria lain. Udah, rame aja, berangkat. Apa belum selesai bicara, Man? Malamnya, ketika kami berdua di kamar tidur, coba aku singgung lagi SMS itu. Sebagai suami, sudah layak aku mempersoalkannya. Tetapi apa yang terjadi? Karena justru marah-marah, menuduhku cari gara-gara, sambil ngomel, dia menarik selimut dan bantalnya, lalu pindah ke kamar anakku. Karena aku dan Farid sudah merasa saling kenal. Kutemu Farid di rumah sakit. Beruntung dia mau menemuiku. Begitu kutemui, langsung kusinggung SMS itu. Farid nampak tenang mendengarkan. Dia mengangguk-angguk saja ketika ku minta tidak SMS-an lagi dengan istriku. Dia juga berjanji untuk berhenti mengirim SMS mesra ke anak.
Suatu sore di hari Minggu yang indah, Hana mengajak Agus bicara 4 mata. Agus bagi sengat listrik ketika mendengar Hana meminta cerai. Ku ingat betul, waktu itu hari Minggu. Sore yang indah. Hana mengajak aku bicara. Hana nampak serius. Tanpa bagiku, Hana langsung mengatakan ingin berpisah, alias cerai denganku. Aku benar-benar kaget mendengarnya. Ulangi lagi ngomong apa kau sih? Apa jelas sih kata-kata Mama? Mama minta cerai. Ngomong cerai. Gak ada angin, gak ada hujan. Gak elok ngomong gitu mah. Malamnya, giliranku mengajaknya bicara. Kubahas lagi permintaannya tentang cerai. Barangkali sore tadi, Hana hilaf. Mungkin setelah itu dia sadar. Ternyata tidak. Hana tetap meminta cerai. Dia bilang sudah tidak sejalan lagi hidup bersama. Keesokan hari, ketika aku pulang kerja, rumahku nampak sepi. Anakku tidak ada di rumah. Begitu juga Hana. Hana coba telepon, tapi tidak diangkat juga. Aku coba telepon rumah mertuaku, tapi pesawat telepon tidak lagi aktif. Malam itu kuputuskan tinggal sendiri di rumah. Ketika sendiri di kamar tidur, aku jadi teringat istri pertama. Apakah ini karma atau balasan atas perbuatanku dulu? Demi Hana waktu itu, menceraikan istriku. Kutinggalkan dia dan seorang anakku begitu saja. Kini giliranku ditinggalkan Hana. Beberapa bulan kemudian kami pun cerai. Sebenarnya aku menolak, tetapi Hana terus mengajukan gugatan cerai. Ada saja alasannya, yang katanya aku tidak menafkahi lah, suka main tangan lah, main perempuan, dan lain sebagainya. Itu sebuah fitnah. Beberapa hari setelah resmi cerai, Hana datang ke rumah dengan seorang pengacara untuk membicarakan kondisi ini. Ya, karena aku tidak mau ribut-ribut, kusetujui saja permintaannya. Walau dia meminta jatah pondok lebih besar ketika itu. Aku melihat senyum kemenangannya di bibir Hana. Aldo J.